Virtual Steve di sini. Nah, di video ini kita akan bahas inilah buah iblis terkuat di dunia One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, berhubung nama channel ini adalah Devil Nomi, tapi sudah lama nih kita tidak membahas tentang buah iblis atau apapun. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa urutan buah iblis terkuat, tentunya versi Devil Nomi. Karena pasti tiap orang akan mempunyainya secara berbeda untuk tiap urutannya. Dan lagi-lagi perlu diingat, ini semua murni untuk kekuatan dari tiap buah iblisnya dan tanpa haki. Atau mungkin jika kita ingin samaratakan, yaitu setiap usernya mempunyai haki yang normal saja, yaitu haki untuk menyentuh tubuh Logia, agar Logia ini tidak terlihat terlalu OP karena tidak dapat tersentuhkan, jadi ini hanya untuk meratakan semuanya saja. Dan urutan buah iblis ini benar-benar mungkin lebih ke arah elemen dan kekuatan dari buah iblisnya saja. Nah, kita akan mulai dari peringkat ke-5. Oke, peringkat ke-5 ini menurut saya, atau lebih tepatnya menurut channel Devil Nomi, adalah buah iblis dari Magellan. Ya, ini pasti masuk ke dalam list. Buah iblis dengan kekuatan paling sangar dan cukup gila sih. Bayangkan manusia mana yang mempunyai imunitas terhadap segala jenis racun. Magellan, dia memakan Doku Nomi, yaitu buah iblis tipe Paramecia yang dapat membuatnya memproduksi racun. Karena jika kita lihat, dia ini sepertinya termasuk ke dalam Paramecia tipe Create and Control, yaitu dia dapat dengan bebas menciptakan dan membuat racun sebagaimanapun dia mau. Tapi tubuhnya tidak terbuat dari racun seperti yang tubuh seperti Luffy, di mana seluruh tubuhnya terbuat dari karet. Nah, jadi untuk menutupi kelemahan tubuhnya yang dapat kita katakan tubuh solid lah, atau tubuh manusia normal, adalah dia dapat melapisi tubuhnya dengan racun-racun tersebut, sehingga tetap saja kita tidak bisa menyentuh tubuh dari Magellan ini. Karena menurut saya, walaupun kita lapisi haki di tangan pun, kita tetap memukul elemen dari racun itu dan bukan tubuh Magellannya. Serta sepertinya Magellan ini menurut saya sudah dapat mengawakeningkan buah iblisnya. Karena jurus yang dia gunakan di akhir arc dari Impel Down lebih terlihat seperti awakening menurut saya. Semua yang dia sentuh akan lumer dan akan menjadi terkena efek racun yang luar biasa. Ini termasuk jurus yang luar biasa gila sih sebenarnya. Lalu racunnya pun mempunyai area serangan yang sangat luas. Jadi sebenarnya ini lebih cocok menurut saya juga untuk menjadi salah satu buah iblis terbaik. Nah, saya pun pernah membuat video seberapa kuat Magellan di video ini. Mungkin jika kalian penasaran bisa dicek ya. Lalu untuk peringkat keempat, yaitu Magu-Magu Nomi. Ya, jelas. Buah iblis ini adalah buah iblis dari si bangsat Sakazuki, atau mungkin yang kita kenal sebagai Akainu. Ini pasti menjadi salah satu buah iblis top di dunia One Piece. Dia memakan Magu-Magu Nomi yang dapat membuatnya menjadi manusia magma dengan tipe Logia. Jadi, karena dia tipe Logia, dia pasti tipe Create and Become. Dia bisa menjadi magma dan dia pun dapat menciptakan magma kan? Bahkan Oda sendiri berkata, di Fever Cut-nya, buah iblis ini mempunyai kekuatan serangan yang paling tinggi. Yang menurut saya pun sangatlah wajar lah. Dimana kita pun melihat bagaimana dia dapat dengan mudah melumerkan setengah wajah dari top karakter seperti Whitebeard di Marineford. Mungkin buat kalian yang nonton anime tidak ada sih untuk scenes ini, tapi ini hanya ada di manga saja. Jadi buah iblisnya benar-benar sesuatu yang tidak bisa kita anggap remeh. Mana coba manusia yang bisa menang melawan magma? Hampir semua benda dapat lumer di depan magma ini. Bahkan baja atau besi pun dapat hilang dengan tingkat Celsius dari magma ini. Dan kita tahu sendiri area serangannya yang luar biasa luas. Dengan Ryusen Kazan, dia dapat menghancurkan banyak aliansi dan Whitebeard beserta kapalnya yaitu Moby Dick. Mungkin saya pernah membahas seberapa kuat buah iblis dan kekuatan dari Akainu juga di video ini. Lalu yang ketiga adalah Gura-Gura Nomi dari Whitebeard. Ini sih sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Salah satu buah iblis yang membuat Whitebeard mendapatkan julukan manusia terkuat di dunia, yaitu Gura-Gura Nomi, yang termasuk ke dalam tipe Paramecia Create. Ya, dia adalah manusia getaran. Sebenarnya Gura ini sendiri lebih ke arah getaran dan tidak murni gempa. Jadi sebenarnya untuk getaran ini menurut saya lebih luas untuk pengertiannya. Masalah kekuatan sebenarnya tidak perlu ditanya atau diragukan lagi.
Getaran dengan frekuensi yang pas dapat menghancurkan apapun jika dia mempunyai frekuensi juga yang sama terhadap lawannya. Atau biasa kita sebut hal itu sebagai resonansi kan? Jadi secara tidak langsung, kekuatan buah iblis dari Whitebird ini dapat menghancurkan apapun dan sangat pas juga dengan julukannya dan kata-kata yang diucapkan oleh Sengoku. Dimana Sengoku dia berkata, karena Whitebird sendiri dia mempunyai kekuatan untuk dapat menghancurkan dunia dan itu pun sangat wajar. Beberapa serangan yang cukup ringan saja dia bisa membuat tsunami yang sebesar itu. Dan sepertinya awak keningnya pun dapat membuat gempa di sekitarnya di mana Whitebird hanya butuh diam saja. Sebenarnya saya pernah membahas kekuatan dari buah iblis Whitebird ini yang sepertinya hubungan dan sejarahnya lebih kuat. Ya, mungkin kalian bisa cek juga di video ini. Lalu untuk urutan kedua, yaitu buah iblis dari Sugar. Ya, ini sebenarnya termasuk ke dalam buah iblis yang paling gila dan paling gak masuk akal. Yaitu Sugar, dia memakan buah iblis hobi-hobi Nomi, yang pastinya itu termasuk ke dalam tipe Paramecia. Untuk tipe Paramecia sendiri, sebenarnya kita masih belum tahu apakah dia tipe Crit atau tipe Control, karena dia tidak dapat menciptakan boneka tanpa medium apapun. Jadi dia membutuhkan medium lain untuk dapat digunakan buah iblisnya. Sebenarnya untuk ini cukup mirip dengan buah iblis seperti Bonnie yang butuh medium lain untuk dia ubah. Serta hal yang paling mengerikan dari ini semua adalah seseorang yang telah disentuh dan berubah menjadi mainan, keberadaannya hilang dari semua ingatan manusia yang ada di dunia One Piece. Bahkan Sugar sendiri pun tidak tahu kalau itu adalah orang yang sebelumnya siapa. Dimana ini akan menjadi sesuatu yang sangat overpower jika seseorang dengan peran besar mungkin Im-sama atau Gorosei dijadikan mainan dan hilang. Dimana banyak sekali hal yang berhubungan dengan mereka kan? Dan kita pun masih belum tahu cara mengcounter untuk buah iblis tipe ini di dunia One Piece. Apakah murni Haki saja dapat menangkal kekuatan dari buah iblis ini? Kita pun masih belum tahu. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum kita pindah ke peringkat 1, pasti banyak juga dari kalian yang akan bertanya, loh bang, kok buah iblis sehebat ini nggak ada sih? Nggak termasuk ke dalam top 5-nya Devil no Mi? Nah, inilah dia yang akan saya masukkan ke dalam beberapa buah iblis yang luar biasa hebat. Yang nggak mungkin dong akan saya masukkan semuanya ke dalam daftar. Maka inilah honorable mention untuk buah iblis terhebat. Nah, untuk honorable mention yang pertama, ya jelas adalah OP-OP no Mi milik Trafalgar Law. Ini adalah salah satu buah iblis yang bahkan disebut sebagai Ultimate Devil Fruit. Jadi sangat aneh jika buah iblis ini tidak termasuk ke dalam buah iblis terkuat. Buah iblis tipe Paramecia Crit yang dapat melakukan apapun di dalam ruangan operasi atau yang mereka sebut sebagai room. Dia bahkan dapat menukar kepribadian orang yang menurut saya ini cukup aneh dan dapat menjadi plot hole di One Piece. Dan kekuatan ultimate dari itu semua adalah dia dapat memberikan keabadian bagi seseorang yang lain, namun dibayar dengan nyawanya. Lalu selanjutnya adalah Soru no Mi milik Big Mom. Ya, buah iblis dari Sang Yonkou alias buah iblis jiwa, yaitu Soru. Ini sebenarnya salah satu ultimate juga sih, dimana seseorang yang diambil jiwanya, ya jelas auto death lah orang jika diambil jiwanya. Buah ini termasuk ke dalam Paramecia juga, dimana dia dapat mengontrol jiwa dengan begitu bebas. Dia pun dapat memasukkan ke dalam dirinya, juga dapat dia sebar ke benda-benda lain seperti benda mati dan juga tanaman. Walaupun dikatakan dia tidak bisa memasukkan ke dalam tubuh manusia atau hewan, karena kita pun tidak pernah melihat kan hewan yang dimasukkan jiwa oleh Big Mom atau bahkan tubuh manusia. Seperti ini sesuatu yang tidak mungkin. Jadi buat kalian yang punya teori bahwa Yamato adalah tubuh Oden yang dimasukkan oleh Big Mom ini, sepertinya menurut saya sudah sangat tidak mungkin. Dan Oda pun pernah berkata dia tidak mungkin membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi jika tubuh Oden sudah mati, ya sudah, itu tidak mungkin dibangkitkan lagi. Kecuali jika dia memang belum mati kan. Nah, yang bahkan buah iblisnya dapat membuat homies atau buatan dari jiwanya sendiri. Seperti mungkin contohnya Zeus, Prometheus, dan pedangnya yaitu Napoleon. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat gila sih buah iblisnya. Lalu selanjutnya, Yami no Mi milik Teach. Ya, jelas dong. Kita nggak mungkin ngelewatin seseorang seperfeksionis Teach aja. Dia rela melakukan apapun sampai dia membunuh temannya sendiri untuk mendapatkan buah iblis ini. Jadi Yami no Mi ini adalah buah iblis tipe Logia. Ingat, ini adalah tipe Logia ya, karena masih banyak yang komen bahwa Yami ini termasuk tipe Paramecia. Udah jelas Teach sendiri yang ngomong ini adalah tipe Logia. Dimana salah satu kemampuan uniknya adalah dia dapat menetralisir semua jenis buah iblis. Seperti Ace yang akhirnya tidak dapat menggunakan kekuatannya setelah bersentuhan dengan Teach.
Ini sebenarnya sesuatu yang cukup OP sih, dimana kekuatan buah iblis yang lain dapat hilang jika bersentuhan dengan Teach. Dan menurut saya, sesuatu yang mungkin tidak terbayang hebatnya adalah efek black hole-nya, dimana dunia pun masih belum dapat memprediksikan dengan jelas apa itu black hole kan. Lalu yang selanjutnya adalah Pika Pika no Mi milik Kizaru. Nah, masa sih objek tercepat di dunia gak masuk ke dalam Honorable Mention? Gak mungkin dong. Jadi, Pika Pika no Mi ini adalah buah iblis dari Kizaru, yaitu buah iblis tipe Logia yang membuatnya menjadi manusia cahaya. Ya, literally cahaya. Dia dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Bayangkan kecepatan cahaya adalah 299.792.458 meter per sekon. Gila lu. Intinya, auto sampailah kalau kalian mau kemana-mana. Mungkin buat bayangan ya, kita tahu jarak dari Jakarta sampai ke Surabaya adalah 780 km. Ini mungkin jarak yang saya ambil jika melewati tol. 780 km jika kita ubah menjadi meter adalah 780.000 meter. Dan kecepatannya mungkin hanya sekitar 0,00 berapa persen dari total kecepatan cahaya. Intinya langsung sampai kan? Lalu saya pun pernah membaca bagaimana jika ada seseorang yang dapat melempar bola baseball dengan kecepatan cahaya. Ya, dan jawabannya adalah momen ketika bola baseball mengenai medium lain atau mungkin ketika dia sampai ke target akan membuatnya meledak seperti meriam dan membuat efek ledakan yang besar, bahkan katanya sampai seperti ledakan bom atom. Jadi sangat pas kan jika kita berbicara dengan kekuatan laser yang sering Kizaru tembakkan dari kakinya. Nah, lalu kita akan masuk ke posisi pertama. Ya, posisi pertama ini adalah Gorogoro no Mi milik Enel. Yoi, nomor 1 ini diisi oleh God Enel. Siapa coba fans Enel di sini? Oke, sebenarnya saya memasukkan dia ke peringkat 1 bukan karena saya fans aja sih. Tapi ingat, ini murni kita ngomongin buah iblisnya ya, bukan usernya. Karena kalau usernya, Enel ini cukup lemah, karena dia dapat dikatakan sangat sombong. Enel memakan buah iblis Gorogoro no Mi yang dapat membuatnya menjadi manusia petir yang bertipe Logia. Ya, manusia mana coba yang bisa menang melawan petir? Bahkan sentuhan sedikit saja dengan Enel, logikanya adalah kita pasti mati. Lalu lagi-lagi buat bayangan, tahu kalian listrik rumah? Listrik rumah dia mempunyai voltase 220 volt. Ya, voltase segitu saja sudah dapat membunuh manusia. Saya pun pernah mendapatkan seminar tentang hal itu, bahkan listrik di bawah 100 volt. Jika kita terkenanya selama 0,5 detik sampai 1 detik aja udah bisa menyebabkan kematian. Lalu berapa sih sebenarnya volt dari petir ini? Ya, petir ini dapat memiliki sampai 1,3 miliar volt. Yang kita pun tahu sendiri, Enel dapat mengatur berapa volt dari tiap serangannya kan? Selain tidak dapat menyentuh Enel, dia pun memiliki jangkauan serangan yang luar biasa luas. Karena dikatakan, petir sendiri memiliki kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. Selain petirnya sendiri sudah mengerikan, kecepatannya pun mengerikan. Apa coba yang kurang dari buah iblis ini? Bahkan jika kalian sadar, dia dapat menghilangkan satu pulau besar menjadi tanpa sisa dengan kekuatan buah iblisnya kan? Waduh, Enel ini benar-benar memiliki buah iblis yang sangat gila. Nah, lalu sebenarnya ada yang lebih hebat dari semua yang lebih hebat. Ya, ini adalah yang terakhir dan tidak boleh tertinggal. Best of the best, yaitu Bara-Bara no Mi dari Lord Buggy. Iya, hahaha. Kau boleh menjadi Raja Bajak Laut, tapi aku adalah Dewa Bajak Laut. Nah, jadi segitulah pembahasan saya tentang buah iblis terkuat di dunia One Piece. Ini versi channel Devil no Mi. Mungkin kalian punya versi sendiri, bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil no Mi pamit, and I'll see you guys next time.